Baik jemaah sekalian, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua jamaah yang insya Allah salih, amin, baik hati, dermawan, pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Kalau bilang cakep yang kompak maka. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Saudara beriman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan betul semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan kepada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jamaah sekalian, dalam satu riwayat ada satu qaulul hikmah yang menarik sekali. Barang siapa yang di harinya itu, atau barang siapa yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah, artinya dalam Islam dan iman, sehat
jasmani rohaninya, baik dengan keluarganya, yang dimakan halal ada, dan dia tidak punya hutang, maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia ini di tangannya. Dan orang yang seperti ini ternyata nggak banyak. Ada yang dia beriman, tapi belum tentu baik dengan keluarganya. Baik dengan keluarga ini, anak baik sama orang tua baik sama anak, kakak beradik pun demikian. Nggak punya utang, gimana maksudnya? Andaikan dia punya utang, utangnya itu tidak menyusahkan dirinya dan tidak termasuk riba. Ya, itu yang dimaksudkan. Maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia ada di tangannya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan kaji yaitu tentang 6 amalan untuk menggapai surga. Dan di dalamnya ada kabair juga ternyata. Tapi saya mohon maaf mau tanya jamaah sekalian. Kira-kira sampai hari ini jamaah sudah pernah membaca berapa ratus atau berapa ribu hadis? Halo? 11. Mana buktimu cinta kepada Nabi? Kan lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Gimana nanti kalau ditanya oleh malaikat di akhirat, betul kamu cinta kepada Nabi? Betul malaikat. Apa buktinya kamu cinta kepada Nabi? Saya banyak bersolawat kepada Nabi. Anak TK juga iya. Bagus. Apa buktinya kamu cinta kepada Nabi? Saya hanya mau menjalankan amal ibadah bila ada tuntunan sunnah dari Nabi. Bagus. Apa buktinya cinta kepada Nabi? Saya sholat malam, saya sholat duha. Ya, bagus. Sampailah pertanyaan, kira kalau hafal ini berat lagi Pak. Berapa hafal kamu hadis Nabi? Nah, baca sekarang. Kalau jenengan tidak pernah program, kok sampai kiamat ya nggak pernah. Kira-kira kalau mulai besok hari, siap nggak jenengan mau baca setiap harinya minimal 5 hadis? Nggak siap nggak usah hidup deh. Ini nggak siap terus harus ngomong. Kalau jenengan punya HP Android, itu di Play Store ada itu hadis Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Wis paling ndak itu artine. Malu kita pada Nabi. Nek kon ngapal wis ra bakal. Angel. Lah ini maca aja coba dimulai. Kan kalau Quran sudah tiada hari tanpa membaca Al-Quran ya insyaallah. Alhamdulillah Ustaz, saya kalau Al-Quran sehari baca 5 kali, Masya Allah, luar biasa. Ya Ustaz, alhamdulillah saya setiap hari kalau Quran saya baca 5 kali. Gimana kapan itu waktunya? Itu loh Ustaz, waktu sholat saya baca Al-Fatihah. Wis rasa diandakne kaya ngono. Ya, jadi jamaah sekalian ayo dimulai besok hari. Malam ini enggak apa-apa deh mulai hari ini. Ya. Jadi kita hitungnya itu kalau mulai hari ini saya belum punya. Sini ada hadis, kitab hadis. Ya sudah, di HP-nya itu di Play Store itu hadis Arba'in yang paling enggak ya. Atau hadis Riyadhus Shalihin atau enggak Bulughul Maram ya. Atau Sahih Bukhari. Itu sekarang di HP ini sangat membantu sekali kalau yang serius itu kaitannya dengan agama. Ora perlu nenteng kita gede kandel-kandel gitu. Jadi jamaah sekalian, ini baru tempat yang kedua saya sampaikan ini. Nah, karena baru tadi pagi di Bekasi, nah sekarang ini yaitu tiada hari tanpa membaca hadis Nabi. Minimal 5 hadis. Maaf kalau bahasa saya kasar. Kalau nggak siap mati aja. Niat Anda kecinta, cinta kepada Nabi kok
Gimana kita mau tahu tentang Nabi, nasihat-nasihatnya? Jeda? Baik ya. Baik jemaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada 6 amalan untuk menggapai surga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fima ma'nahu ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Watruku awatarku ma yaqulu abaukum wa ya'muruna bis-shalah wasidqu wal afaf wasillah." Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh serius menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak 6 amalan ini wajib kita amalkan. Apa itu? Yang pertama, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Wajib betul-betul beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Nanti uraiannya. Yang kedua, meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan syariat Allah atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Apa nanti juga kita akan kaji. Yang ketiga, wa ya'muruna bis-shalah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat, bukan ngerjain sholat. Dan sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itulah sholat-sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan. Islam, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Kemudian yang keempat, wasidqu, berlaku jujur dalam kehidupan ini. Nanti keterangan yang ada yang mengerikan menurut saya. Dan yang kelima, al-afaf. Apa artinya al-afaf? Al-afaf apa artinya? Ini kelihatannya bukan orang Arab ya. Al-afaf artinya adalah mensucikan qalbu, mensucikan hati, mensucikan jiwa. Ada juga yang memaknai al-afaf itu adalah yaitu menjaga diri dari yang dilarang dan diharamkan Allah. Ya, tapi saya mengambil makna al-afaf adalah orang yang mensucikan qalbunya, mensucikan jiwanya. Yang ini nanti kaitannya dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Kemudian yang keenam, tadi yang kelima, yang keenam adalah wasillah. 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 Apa kuwi? Wasillah artinya gemar bersilaturahim. Ya. Baik. Ingin saya awali keterangannya dari yang nomor 6 dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Rasulullah bersanja, afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis rawahu Abdullah bin Salam. Tebarkan salam kalau ketemu. Assalamualaikum, assalamualaikum, yang kamu kenal atau yang enggak kamu kenal. Tapi kalau enggak ketemu langsung, gimana salam? Salam itu wujudkan di dalam, sisipkan di dalam doa kita untuk saudara kita, teman kita, sahabat kita. Ini yang paling gampang nih. Ya Allah ya Rahman Rahimin, ya Ya Qayyum, berilah kebaikan, keberkahan, petunjuk, hidayah, rahmat, rezeki yang baik dan halal, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat pada diriku, keluargaku, dan teman-teman jamaah al-mukhlisin. Amin. Itu di antara yang paling gampang.
Tebarkan salam wa atimu ta'am, punya makanan rezeki bagikan, jangan pelit. Celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang urusan dunia, hura-hura maksiat dan dosa, na'udzubillah min dzalik. Dia gampang keluarkan hartanya di jalan syaitan, sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Ingat, harta terbagi menjadi 3. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta dikatakan milik Allah kalau kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah, kita gunakan untuk ibadah di jalan Allah. Harta milik kita kalau hanya untuk senang-senang, ajang sana, ajang sini, wirawi di sana sini, ya, untuk makan minum, ya, itu untuk kita. Itu pun kulu washrabu wa la tusrifu, makan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Kemudian harta milik syaitan, kalau harta itu naudzubillah digunakan untuk kemaksiatan dan dosa. Baik. Nah, saudara beriman, kaitannya dengan hikmah silaturahim itu paling tidak ada 3. Yang pertama, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya oleh Allah, maka sering-seringlah silaturahim. Amin. Gak pengen punya umur panjang, Pak? Oh iya. Tapi kan Rasulullah mendoakan boleh minta umur yang panjang untuk taat dan iman itu boleh. Kenapa? Setidak-tidaknya ada 2 riwayat yang menjelaskan. 1, tuba, sungguh beruntunglah orang yang diberi oleh Allah umur yang panjang tapi dalam ketaatan dan keimanan. Kemudian Rasulullah mendoakan sahabat Anas bin Malik 3 hal. Ini satu-satunya sahabat yang didoakan oleh Rasulullah 3 hal. Ya Allah, berikanlah umur yang panjang dalam ketaatan dan keimanan pada Anas bin Malik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dari Rasulullah. Sahabat Anas bin Malik itu diberi oleh Allah umur 120 sampai 125 atau 135 masalah. Dan sahabat yang umurnya sampai 135 tahun itu enggak banyak. Enggak lebih dari 15 atau 20 orang saja. Padahal kan ribuan. Itu menunjukkan memang enggak banyak. Yang lebih banyak kata Nabi, rata-rata umur umatku 60-70 tahun. Maka kalau hari ini yang sudah 70 tahun, kurang 2 pekan siap-siap. Ini nggak nakut-nakuti loh. Loh, kita ini tidak tahu meninggalnya seusia siapa ini. Kalau seusianya Ibunda Khadijah, beliau meninggal usia 55 tahun. Nah, itu usia saya itu, Pak. Kalau kita meninggalnya usianya Rasulullah 63 tahun. Jadi mestinya yang sudah lebih dari 60-30 tahun harus lebih bersyukur. Kalau rajin sholat, rajin sedekah, rajin baca Quran, itu poin paling mantap, guru pantes. Pantes mohon niku. Siji wis tuwa, sing kepindho wis entuk bonus, malah pecicilan, pecingklaan. Alhamdulillah, minta. Astagfirullah. Wis tuwa ora rumangsa tuwa. Nek semangatnya boleh. Ya. Nek petakilannya itu enggak boleh. Astagfirullah. Atau kita meninggal selesai Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu meninggal usia 66 tahun. Tapi beliau pada usia 16 atau 18 tahun beliau sudah statusnya sebagai janda. Jadi kalau kita terus sampai 66 tahun berarti beliau itu menjanda selama 48 tahun. Karena memang istri-istrinya Nabi haram menikah setelah Rasulullah wafat. Ya. Itu diantaranya untuk menjaga kemuliaan mereka dan tidak akan ada manusia yang lebih baik daripada Rasulullah. Apakah ada setelah Rasulullah wafat yang menginginkan menikahi istrinya Nabi? Banyak. Ya, tapi mereka kemudian tersadar
Ini larangan yang tidak mungkin bisa dilanggar. Dan tidak mungkin istrinya Nabi mau, karena istrinya Nabi akan kalau melakukan dosa itu kan dosanya 2 kali lipat dibandingkan umumnya manusia. Baik. Yang kedua, didoakan oleh Rasulullah diberi anak yang banyak. Anas bin Malik itu anaknya berapa? 100. Ini mesti tanya nih, istrinya piro? Ada mengatakan istrinya itu 5, ada mengatakan 6. Tapi maksudnya meninggal kemudian menikah lagi. Ya, meninggal menikah lagi. Hampir rata-rata ada yang mengatakan anaknya sahabat Anas bin Malik rata-rata kembar. Allah alam bisawab, itu ahli sejarah yang tapi rata ada mengatakan anaknya ada sampai 100, ada mengatakan 80. Allah alam. Kalau kita ambil yang berpendapat yang terkecil 60, nah itu ya wajar saja. Baik. Kemudian ya Allah berikanlah harta yang banyak dan berkah. Sahabat Anas bin Malik itu hartanya masya Allah, tapi lebih banyak disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali hikmah silaturahim yang kedua adalah barang siapa yang dimudahkan, dimurahkan, dilapangkan rezekinya, sering-seringlah silaturahim. Amin. Mohon maaf punten, riwayat ini masih banyak jarang yang tahu. Barang siapa yang dia mencari nafkah rezeki hanya mau yang halal dan menolak yang haram, dan dia betul-betul niatkan untuk dirinya, keluarganya biar bisa menjalankan ibadah, dan diniatkan memang cari nafkah rezekinya memang diniatkan untuk apa? Untuk membantu, menolong, meringankan fakir miskin, yatim, kaum duafa dan janda miskin. Garis bawahi, dan janda miskin. Siapa yang demikian itu, dia hanya mencari nafkah rezeki yang halal dan sudah diniatkan biar untuk bisa menjalankan ibadah, diniatkan untuk membantu menolong fakir, miskin, yatim, kaum duafa dan janda miskin, maka Allah akan curahkan rezeki padanya dan dia tidak akan pernah mengalami kemiskinan. Amin. Jadi praktekkan itu jamaah sekalian. Baik. Yang kita perlu ketahui kaitannya silaturahim bukan hanya hikmahnya saja, tetapi dalam termasuk orang yang memutus silaturahim termasuk golongan dosa besar. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, enggak akan masuk surga siapa yang dia memutuskan silaturahim. Dan sebaliknya, salah satu sifat ahli surga adalah gemar bersilaturahim. Silaturahim itu hikmah yang lain apa? Yaitu akan terhindar dari mati su'ul khatimah. Hikmah yang lain, hikmah silaturahim dari silaturahim apa? Akan menyehatkan badan. Jadi dengan kalau rasa-rasa keras, aduh badannya ngergesi, nggak enak badan, nggak enak body. Kalau di rumah aja begegek aja soy lorong. Ya, gerak, banyak gerak. Bismillah silaturahim. Yang nggak harus tangga, nggak jauh-jauh. Silaturahim 4 tangga nih ke. Kalau bisa silaturahimnya silakan monggo. Pas jam makan itu bagus itu. Assalamualaikum. Di masak apa tadi? Sayur lodeh. Sayur lodeh. Ora sido lah. Lu kok ora sido? Sayur lodeh tok. Ora. Ya eneng sate ini, eneng gulai tongseng. Oh iya, ning kayane wis kentekan kok jenengan teko. Niatnya apa? Ya. Baik. Jadi dosa besar dalam 6 amalan tadi itu adalah memutuskan silaturahim. Jamaah sekalian, kita kembali kepada awal, yaitu 6 amalan untuk menggapai surga tadi. Yang pertama beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya dan tidak syirik. Ternyata rumus yang paling gampang biar kita ini enggak jatuh dalam kesyirikan itu apa?
Ternyata biar kita nggak jatuh dalam kesyirikan, pastikan kita yakin seyakinnya assalam, yang kasih keselamatan itu Allah. Yang kedua, yakin seyakinnya ar-Razzaq, yang kasih rezeki itu Allah. Ini kalau tentang rezeki itu unik. Loh, saya tuh Pak cerita, saya kan di sini di Bekasi, tetapi Allah kasih rezeki itu saya Pak. Tanah sangat murah sekali, 1250 meter. Itu kalau zaman terang-terang itu zaman tahun 70-an itu, yang ukuran segitu itu, bagian segitu itu. Nah kok nelponnya ke saya? Ditawa-tawa ke orang sana, dia ndak ada yang minat. Haji, assalamualaikum. Iki eneng rezekian pripun? Lah apa ora? Apa ini Bu? Bebas. Anti bukan bebas. Kalau tempat saya kompleknya bebas banjir ya, bebas. Mau pagi, mau sore, mau siang, mau bebas, namanya bebas kok. Jadi kalau jenengan mau beli perumahan jangan yang bebas banjir. Nah, cari yang anti banjir. Nah, kalau bebas saya sama maya. Astagfirullahaladzim. Nah itu alhamdulillah. Begitu saya beli beberapa bulan, ada yang menguntungin saya 50 juta. Belum tak apa-apa gitu Pak. Saya mikir Masya Allah, rezeki itu memang kayak gitu. Nih contohnya, anggap ini roti kue. Jadi kan ketika mau makan lep, putune anaknya Simba, Kong, bapaknya, gua aku. Kita kasih nggak? Emang rezekinya anak, mau rezekinya cucu Pak. Meskipun itu sudah dipegang di tangan karena bukan rezeki kita, lepas. Makanya kita nggak usah terlalu, ya, nggak usah terlalu mau dipusingkan dengan yang namanya dunia. Jangan. Udah deh kalau rezekinya nanti sampai dengan caranya Allah. Ya. Kalau orang sudah yakin Ar-Razzaq yang kasih rezeki adalah Allah, dia semangat saja. Dengan pernah lihat tukang jam, tukang tambal ban. Kita nggak bilang ya doa yang nggak bagus itu doanya dokter, jangan bilang gitu loh ya. Jangan. Gimana dok? Aduh sepi. Kok sepi? Gak ada yang sakit. Kalau enak menurut. Itu tukang tambal ban itu coba. Maka ada satu orang baginya musibah, tapi bagi yang lain itu cara Allah memberikan rezeki. Wes panjenengan makaryo. Sirah datake sikil, sikil datake sirah, ora peduli. Udan lan kemarau, nek ra rezekine ora bakal ketutupan. Jadi apa sih? Kan seneng aja, jalanin aja. Ar-Razzaq. Yakin asabe yang kasih kesembuhan kesehatan Allah. Kalau punya anak sakit, kalau punya cucu sakit, kalau ada di keluarga kita sakit, pertama minta pada Allah langsung apa? Ini jarang dipraktekkan. Ambil air wudu, sholat 2 rakaat, berdoa pada Allah, ya Allah Kau yang mau menyembuhkan, sembuhkan ya Allah. Siapa yang sakit nih? Anakku, istriku, suamiku. Coba. Di rumah itu doanya, ya Allah tidak ada dapat menyembuhkan kecuali Kau sembuhkan ya Allah. Tapi ada pengobatan yang diajarkan oleh Nabi, paling tidak di rumah kita ada 2 hal, air zam-zam dan madu. Kalau ada satu lagi adalah kurma ajwa. Jadi ada syariatnya juga, ada hukum kausalitasnya. Bisa aku sedungo kok, mari ya mari, dan itu emosi kalau gitu.
Kalau semua doa langsung dikabulkan oleh Allah, terus kapan kita kerjanya, ikhtiarnya? Yang harus terutama betul-betul kita yakini, selain yang kasih kesembuhan Allah, yang kasih kesehatan Allah, yang kasih rezeki Allah, yang kasih kebahagiaan Allah, yang kasih keselamatan Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah menguasai segala sesuatunya. Tugas kita itu jamaah sekalian sebetulnya hanya menyempurnakan 3 hal saja: ikhtiar, doa, dan tawakal. Udah itu aja. Selanjutnya bagaimana Allah? Nggak usah ngatur-ngatur Allah. Yang di luar kemampuan kita, udah serahkan saja pada Allah. Tapi pastikan kita berjalan di atas ketentuan syariat Allah. Ya. Yakin yang kasih pahala Allah, yakin yang punya surga Allah, yakin ya yang mendatangkan manfaat dan madarat adalah Allah. Nah, itu keyakinan yang harus kita miliki. Insya Allah kalau kita sudah yakin, ditambah lagi kita menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangan Allah, insya Allah hidup kita diberkahi, selamat, bahagia.